Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspa Alamsyah. Saya dari kelas 1E, NPM 2010 6310 742. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia yang berasal dari bahasa Yunani. An berarti habis atau ke atas, dan tomos yang berarti memotong atau mengiris. Anatomi tubuh manusia tersusun dari molekul membentuk sel jaringan, organ, dan sistem organ. Molekul adalah organisasi kehidupan dari tingkat molekuler didasarkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun oleh molekul organik sebagai dasar penyusun. Organel adalah bagian penyusun dari sel yang tersusun dari berbagai macam molekul organik yang memiliki fungsi berbagai macam. Jaringan adalah kumpulan berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sistem organ adalah tingkatan organisasi kehidupan, dan sistem organ terdiri dari berbagai organ yang paling tersusun membentuk sistem tertentu yang saling berinteraksi. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Organ adalah kelompok jaringan-jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sistem organ adalah tingkatan organisasi kehidupan, dan sistem organ terdiri dari berbagai organ yang paling tersusun membentuk sistem tertentu yang saling berinteraksi. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Organ adalah kelompok jaringan-jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ostologi berasal dari bahasa Yunani, oston yang berarti tulang, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ostologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang atau kerangka. Ini adalah tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang selangka, tulang lengan atas, tulang dada, tulang pengumpil, tulang hasta, jari, ada betis, tulang kering, ada tempurung lutut, ada tulang paha, tulang panggul, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang belikat. Fungsinya adalah yang pertama, menunjang dan membentuk tubuh, yang kedua, pelindung organ-organ vital, yang ketiga, ada alat gerak pasif dan alat pengungkit, yang keempat, tempat bertambahnya otot-otot, yang kelima, ada tempat persendian zat kapur, yang terakhir adalah tempat pembuatan sel-sel darah. Miologi berasal dari kata mio yang artinya otot, dan otot yang artinya ilmu pengetahuan. Miologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot. Ada 3 otot, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Otot lurik tidak mempunyai garis-garis melintang, otot yang menempel di tulang atau disebut juga otot rangka. Yang kedua ada otot jantung. Otot ini disebut dengan otot reflektoris, kerjanya terpengaruh oleh refleks, berfungsi untuk memompa darah menuju jantung. Yang ketiga ada otot polos. Otot polos adalah serabut-serabut otot polos yang antiselnya terdapat di tengah-tengah, contohnya ginjal, hati, dan pembuluh darah, atau pencernaan.